Bab 466. Tuan Muda Ye adalah bajingan. Gita. Astaga. Bagaimana kamu tahu? Dia pergi ke tempatku malam itu. Apa aku tidak mengenali apa yang dia kenakan? Tapi, bicara sampai sini, wajah Gracelyn menjadi serius. Ada satu hal yang sangat penting yang harus kukatakan pada wanita idamanku. Masalah apa? Tanya Gita sambil bergosip. Gracelyn dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku hanya bisa memberitahu wanita idaman tentang masalah ini." Setelah berbicara, dia melewati Gita dan memasuki kantor untuk mencari Audrey Han. Setelah melihat dua lingkaran hitam besar di bawah mata Audrey Han, dia masih tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Wanita idaman, ada apa denganmu?" Gracelyn menatap lingkaran hitam Audrey Han dengan terkejut. "Panggil saja aku Audrey." Audrey Han menatap Gracelyn tanpa daya yang tiba-tiba muncul di kantornya. Bertanya-tanya apakah orang ini bukan aktris. Bagaimana bisa mempunyai waktu luang seperti ini? Dan datang ke kantornya saat ini. "Audrey." Gracelyn memeluk lengannya. "Aku sudah melihatnya." "Apa yang sudah kamu lihat?" "CEO Ye dari Yes Corp menggendongmu. Meskipun kamu menutupi wajahmu, aku bisa mengenalimu dengan sekilas." Mendengar ini, Audrey Han terkejut dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ya, meskipun dia menutup wajahnya malam itu, bagaimana mungkin orang yang mengenalnya dan mengenalnya tidak akan mengenalinya? Memikirkan hal ini, wajah Audrey Han sedikit berubah. Gracelyn terbatuk ringan, dan kemudian ekspresi wajahnya menjadi tegas. "Aku ingin memberitahumu sesuatu. Internet adalah pemasaran yang tercepat. Semua orang sekarang mencari siapa wanita misterius itu. Meskipun belum ada petunjuk, tetapi mungkin kamu akan ketahuan jika orang terus mencari tahu." Audrey Han. Dia selalu tahu seberapa cepat internet menyebar. Kemampuan Gracelyn untuk mengenalinya Books berarti bahwa orang lain tidak bisa. Lagi pula, ada banyak orang yang duduk di sebelahnya malam itu. Dan dia juga ada keluar sebentar. "Kamu datang ke sini hari ini untuk memberitahuku tentang ini." "Ya. Hanya untuk mengingatkanmu agar lebih berhati-hati dan bersiap menghadapi keadaan darurat terlebih dahulu. Namun, ada satu hal lagi yang menurutku perlu kukatakan padamu." Audrey Han. "Hal apa?" Gracelyn menggosok kedua tangannya. Wajahnya yang cantik agak ragu. "Aku belum memutuskan apakah akan memberitahumu atau tidak." Kalimat ini membuat Audrey Han marah dan tertawa. "Kalau belum diputuskan, maka kembalilah dulu dan memberitahuku lain kali." "Tidak bisa," Gracelyn berkata dengan wajah serius. "Kamu adalah wanita idamanku. Bagaimanapun juga, aku akan memberitahumu." "Aku pikir hal ini tidak adil untukmu." "Tidak adil? Masalah apa ini?" Audrey Han penasaran dengan apa yang dia katakan. "Sebenarnya, pelanggan yang aku rekomendasikan kepadamu sebelumnya. Apakah kamu masih ingat?" Gracelyn menggigit bibir bawahnya dan menjelaskan kepada Audrey Han dengan lembut. "Dia sebenarnya adalah kerabat keluargaku. Lebih muda dariku. Dan selalu mengagumiku bisa menjadi seorang aktris. Tapi ibunya tidak setuju dia memasuki industri hiburan. Jadi dia pergi ke perguruan tinggi dan menjadi gadis yang baik." Kata-kata ini membuat Audrey Han mengerutkan kening. Merasa bahwa Gracelyn tidak akan membicarakan Finalin tanpa alasan. Jadi dia hanya bisa setuju dengannya dan menganggukkan kepalanya. "Ya, aku ingat. Awalnya, ini semua masalah pribadi. Jika bukan karena Tuan Muda Ye dari Yes Corp yang menggendongmu pada konferensi pers, dan aku kebetulan melihatnya, aku tidak akan memberitahumu hal-hal ini." "Sebenarnya apa yang akan kamu katakan?" Audrey Han menatapnya dengan geli. "Maksudku,
Sepupuku akan pergi kencan buta dengan Golden Ye. Senyum di sudut bibir Audrey Han agak terhenti. Tapi Gracelyn menggigit bibir bawahnya dengan sedih. Wanita idaman di mataku suci dan tidak dapat diganggu. Jika kamu dan Golden Ye benar-benar berpasangan, aku juga akan mendoakan kebahagiaan untuk kalian. Tapi, dia adalah seorang bajingan. Bajingan. Audrey Han berkedut. Ya. Dia jelas sedang kencan buta dengan sepupuku. Tapi dia masih menggendongmu di konferensi pers. Kalau itu bukan di publik, tidak masalah. Tapi itu adalah konferensi pers. Sandy Zhao dan aku sama-sama hadir. Aku tidak melebih-lebihkan diriku atau apa. Hanya saja jika popularitas Sandy Zhao dan aku di China jika digabungkan sangat tinggi. Pasti ada banyak orang yang memperhatikan malam itu. Ketika ini terjadi tiba-tiba, aku pikir dia mengeksposmu ke publik. Jadi, setelah mendengar ini, Audrey Han akhirnya mengerti apa yang dimaksud Gracelyn. Tanpa diduga, gadis ini datang untuk memberitahunya secara khusus karena kejadian ini. Memikirkan hal ini, Audrey Han tersenyum sedikit dan mengangguk. Aku sudah tahu. Hanya itu saja. Gracelyn menatapnya dengan tatapan kosong. Seolah dia tidak percaya bahwa emosinya bisa begitu tenang saat ini. Kenapa? Maksudku, apakah kamu tidak sedih? Karena Tuan Muda Ye menggendongmu. Kamu bahkan memiliki lingkaran hitam di bawah matamu karena insomnia. Apa itu karena kegembiraan? Audrey Han. Siapa bilang aku senang karena digendong olehnya? Pria itu juga tidak tahu berapa kali dia memeluknya dulu. Dan mereka telah melakukan hal-hal intim. Bagaimana dia sekarang bisa begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur karena digendong olehnya? Dia tidak bisa menutup matanya karena status pernikahannya dengan dia masih ada. Ini yang membuatnya tidak bisa menerima. Baiklah. Sepertinya aku yang kepo. Tetapi kamu masih harus berhati-hati. Wanita idaman. Roland Chen menungguku di bawah. Aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, sepupuku bukan orang baik. Kamu harus lebih hati-hati. Setelah Gracelyn pergi, Audrey Han baru memahami masalah itu. Apa yang dikatakannya benar. Netizen pasti akan menemukannya. Memikirkan hal ini, tatapan mata Audrey Han menjadi lebih kuat. Jadi sore itu, Audrey Han menggunakan metode hubungan masyarakat untuk menghapus semua informasi pemasaran tentang dirinya. Berita tentang wanita misterius ini menjadi lebih sedikit di internet. Audrey Han melihat halaman yang akhirnya sedikit lebih bersih. Ia baru bisa bernapas lega. Meskipun insiden antara dia dan Golden Ye sangat merepotkan, hidup masih harus terus berjalan. Dia tidak bisa menahan hidupnya untuk perceraian. Pemilik rumah yang telah menghubungi sebelumnya tiba-tiba berinisiatif untuk meneleponnya dan bertanya apakah dia ingin datang dan melihat rumahnya. Audrey Han benar-benar ingin membeli rumah di daerah itu. Tetapi karena dia telah mengakhiri kontraknya dengan Golden Ye sebelumnya, dia mengesampingkan masalah ini. Memikirkannya sekarang, dia dan Golden Ye mungkin tidak dapat menyelesaikan kontrak. Tetapi jika kelak dia membutuhkan uang, Audrey Han sedang memikirkannya. Pemilik rumah mungkin menunggu dengan cemas. Dan dia berkata langsung, "Begini Xia, sesuatu terjadi di rumahku yang sangat membutuhkan uang. Jadi jika kamu benar-benar menyukai rumahku, datang dan lihatlah hari ini. Jangan khawatir. Kita bisa membicarakan harga sampai puas." Mendengar ini, Audrey Han sedikit tergerak. Artinya, pihak lain berinisiatif untuk menurunkan harga. Maka dia akan pergi dan melihatnya. Karena tidak ada pesanan baru-baru ini, dia juga tidak sibuk. Jadi dia meninggalkan perusahaan lebih awal. Dan kemudian pergi ke sekolah dengan Gita untuk menjemput Glenn dan pergi bersama untuk melihat rumah. Bersambung.